Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah Masjid Bakti. Benar ya? Rahimakumullah. Alhamdulillah kalau menikah sehat walafiat. Sepisan kalau nyuwun pangapunten. Kalau pinggir jam 8. Ada sebelah sakitna kula wangsul ke masjid ya santai gitu kawat. Ngenteni jam 8. Untung Mas Fauzi kebel. Wah, Pak, sakniki langsung. Oh, langsung. Alhamdulillah. Ya, biasanya pun langsung jam itu ngantek jam 8. Tapi nggak apa, mulainya setengah 8. Yang penting bubarnya tetap jam 8. Kan gitu ada. Niki. Bapak Ibu, niki ketinggalipun masjidipun lebih nyaman, bersih ya. Dan kayaknya lebih enak untuk beribadah. Kita bersyukur boten kraos menika sampun Zulqa'dah. Nek cara Jawa selo, kita selo. Ulang ngajeng sampun Zulhijjah. Nah itu Ibu Bapak, sasi Zulqa'dah menika salah setunggalipun saking bulan suci dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surah At-Taubah 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan nikah saking surah ngantek besar. Nek cara Islam saking Muharram sampai Zulhijjah. Dari 12 itu ada 4 bulan suci. Nah, ada 4 bulan suci. Nah, 4 bulan suci ini istimewa. Karena bulan suci disebut oleh Allah arba'atun hurum, 4 bulan suci. Seperti kalau Bapak Ibu melihat tanah. Di dunia ini ada tanah suci, benar nggak? Nah, tanah suci ini pasti istimewa. Nah, istimewanya apa? Ibadah di situ pahala dilipat gandakan, karena itu tanah suci. Maka orang berbondong-bondong mengeluarkan duit banyak, pergi jauh, capek demi untuk sampai ke tanah suci. Jadi ibadah bisa istimewa karena tanahnya yang suci, betul kan? Nah, karena tanah suci maka ibadah di sana istimewa dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi ingat, ibadah juga bisa istimewa karena di waktu yang suci. Nah, jadi bukan hanya tanah suci, tapi ada waktu suci. Nah, waktu yang suci menika dalam 1 tahun wonten sekawan. Kalau tanah suci ada 2, yaitu Mekah dan Madinah. Asring dipun wastani Haromain, gitu ya, Haromain, 2 tanah suci. Nah, tapi kalau waktu itu dalam surah At-Taubah ayat 36 disebut arba'atun hurum, 4 bulan suci. Nah, 4 bulan suci itu dijelaskan oleh Nabi SAW, karena yang tahu 4 bulan suci itu kan Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW di waktu beliau haji di Mekah, di tepatnya di Arafah, kanjeng Nabi ngendika 4 bulan suci itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah sak menika, Zulhijjah ulang ngajeng, Muharram Syura. Dadi niki urut niki. Sasi 11, kalih 11, sasi setunggal. Lan ingkang terakhir menika bulan Rajab. Nah, maka ibu-ibu bapak, hari ini kita tanggal 2 Zulqa'dah.
Artinya 3 bulan ke depan kita ada di bulan suci Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kebetulan niki bulan suci niki urut nggih. Sasi 11, 12, setunggal. Maka beruntunglah orang yang bisa datang di tanah suci. Betul nggak? Nah, sekarang ditutup tanah suci khusus untuk haji. Nah, kita kalau nggak bisa tanah suci, kita beruntung karena kita ada di bulan suci. Nah, untuk apa ini tanah suci? Istimewa untuk ibadah. Untuk apa ini bulan suci? Istimewa pun untuk ibadah. Bila saya mereka nek ingin ibadahipun ganjaranipun ditambah nanti pun tikalaken, ini bulan saatnya yang kita manfaatkan. Mula pumpung Zulqa'dah, pumpung Selo, Besar, Suro, 3 bulan ini monggo berturut-turut lebih kenceng anggenipun ibadah. Ya, ini era bola tak sausi person. Ya, sebetulnya ini saya cukup sampai sekian tidak apa-apa. Ya kan, yang penting Bapak, oh ya ini bulan suci. Karena memang kita mengingatkan, betul nggak? Sekali kadang-kadang nek ra pengajian ra kelingan. Nek iki bulan suci. Nek ra percaya mang tidak alun-alun gitu. Mesti orang gagas niku. Ya ta, pasti orang gagas. Ya, gitu. Nah, wong kono renek sing golek ganjaran, sing digoleki golek es dawet endi to? Ngerti tidak? Golek stick sebelah ndi to? Golek beri malam sebelah henti, kan begitu. Nah, kalau kita di sini kita bicara, oh ternyata ada yang lebih penting dari semua itu, yaitu ibadah. Ibadah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan di tanah di bulan suci? Banyak, semua ya ibadah yang semua yang bisa membuat kita dekat sama Allah itu ibadah. Termasuk diantaranya pengajian, ini juga ibadah. Karena pengajian ini tolabil ilmi, belajar itu ibadah. Karena orang belajar, orang ngaji, itu pasti akan menjadikan dia dekat sama Allah. Nah, bila saya katakan ibadah pengajian ini luar biasa. Malah disebut oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilmi sahalallah tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, ini kan majlis ilmu ya, sahalallah tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan menuju surga. Sahala itu dimudahkan, sahlan itu artinya gampang. Mulai kita berusahalan, itu berarti wongnya gampang. Dia pusi gampang, ya diutangi gampang, orang disaur ya gampang gitu ya. Sahala itu mudah, ya. Jadi mansalaka, siapa yang berjalan, Nabi menggunakan kata salaka. Salaka itu berjalan dengan fokus pandangan ke depan, itu namanya salaka. Ini sampai melaku, ya, kayak alun-alun kidul, kemudian pandangannya nggak lurus ke depan, tapi noleh kanan kiri, itu bukan salaka, tapi tamasya. Mulai oleh wong tamasya kan noleh kanan, noleh kiri. Tapi kalau salaka fokus ke depan. Jadi man salaka tariqan, siapa yang berjalan dengan fokus ke depan, ya tamisu fihi al ilmi, di mana dia semata-mata hanya ingin belajar ilmu, kan gitu ya. Sahalallah tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah masuk surga. Maka insya Allah yang punya surga siapa? Allah. Yang memudahkan masuk surga Allah. Otomatis masuk surga, otomatis. Maka orang yang senang duduk di pengajian pasti masuk surga. Karena Allah yang bahkan majlis taklim, ya, majlis taklim itu disebut sebagai raudhah. Betul nggak? Raudhah itu apa? Taman surga. Bila Nabi bilang, kalau kamu melihat taman surga, kau datang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Nabi,
semua majelis taklim yang di situ diajarkan Al-Quran itu taman-taman surga. Jadi malam ini Masjid Bakti adalah taman surga. Ya, saya tertarik. Kalau ya tadi mau dipun ujuk. Halo, lali begitu. Mriki teh pun econe pas anget. Betul ya? Bismillah. Ibu Bapak, Nabi SAW bersabda, "Bainal baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah secuil kebun surga daripada kebun surga yang disebut dengan raudhah. Benar kan? Maka kalau orang pergi ke Masjid Nabawi Madinah, dia berusaha untuk bisa duduk beribadah di raudhah. Karena Nabi bilang antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah. Baik, sekarang apa itu raudhah? Raudhah adalah taman surga. Kenapa disebut taman surga? Karena di situ Nabi mengajarkan Al-Quran. Sampai di sini paham ya? Nah, ingin saya tambahkan. Saya pergi ke Madinah. Kemudian di situ ada pengajian di pintu 19. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau nanti pergi ke Madinah, insya Allah semuanya akan pergi ke sana. Amin ya. Sing ambilnya banter kita mangkatnya cepat gitu ya. Ya, amin ya gitu ya. Nanti kalau ke sana ngejak saya ya. Insya Allah tak barengi. Ini bayar dewi, gitu aja ya. Ada orang, Pak saya mau ke Mekah kapan? September, tak kancani saya bilang. Bayarnya berapa? 32 juta, kamu bayar, kamu berangkat, saya berangkat, insya Allah. Ya, halo, ya. Aku pengen mangkat Februari, apa-apa? Berapa orang? 2 orang, nggak apa-apa. Saya temani. Bayar berapa? Ada sih harga 25, tapi saya nggak sarankan karena adoh. Ya, bayar yang 32 agak mahal dikit, tapi nyaman, bisa 5 waktu. Baik, nah. Monggo kalau mau berangkat ke sana ya, nanti tak kancani gitu aja. Nah, saya ngaji di pintu 19. Ada orang Indonesia jadi penceramah rutin setiap hari di Masjid Nabawi pintu 19. Namanya Dokter orang Indonesia, ya. Arifin, Dokter Arifin Bakhtiar. Beliau mengatakan apa? Bahwa raudhah itu tempat Nabi mengajarkan Al-Quran. Ya. Nah sekarang semua sudut-sudut Masjid Nabawi ini dipakai untuk pengajian. Maka yang namanya raudhah itu semua Masjid Nabawi ini raudhah. Kata dia begitu. Ini menarik ya. Semua Masjid Nabawi itu raudhah. Karena semua sudut-sudut Masjid Nabawi sekarang dipakai untuk pengajian. Nah, jadi oleh karena itu kalau Bapak Ibu tidak bisa ke raudhahnya Rasulullah, bisa di bagian masjid manapun itu juga raudhah, meskipun bukan raudhahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu juga raudhah. Nah, jadi itu taman surga. Nah, insya Allah Masjid Bakti ini juga raudhah karena di sini tempat pengajian. Dan siapa yang duduk pengajian dinaungi malaikat. Oh, sampai begitunya kata Nabi. Yang besok pitik babon ya, nek duwe kutuk delah enten manuk gagak, biasanya dia akan mengepakkan sayapnya, kemudian kutuk-kutuk mereka masuk ke dalam swiwinipun. Nah, itulah yang namanya malaikat ketika melihat orang pengajian. Mula siki sing do linggih niki dinaungi oleh sayap malaikat. Mula ayam akeh sing ngantuk biasa ya, tidak. Karena ayam dinaungi oleh malaikat. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa orang yang datang di majelis taklim ngaji seperti ini, maka sesungguhnya dia didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan di dasar lautan. Coba, untuk apa? Dimohonkan ampunan. Insya Allah. Jadi insya Allah kita semua ini karena duduk di pengajian,
diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Kamu iman, kau ngaji, kamu berilmu, aku angkat derajatmu. Dan didoakan penduduk langit, malaikat, penduduk bumi, sampai iwak ning jero laut supaya dapat ampunan. Maka insya Allah kita keluar dari masjid ini bersih dari dosa, diampuni oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Ini ilmu, ya. Bila saya bilang teruslah belajar, teruslah itu. Malah ada pepatah, orang mengira itu hadis, itu pepatah. Utlubul ilmi walau bisin. Kau belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang manusia itu belajar itu sedikit, ya. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Orang tidak diberi ilmu kecuali cuman sedikit. Oke, kemarin saya ngisi pengajian di pensiunan rumah sakit Muardi, ya, yang rawuh sepuh semuanya. Wong jenenge ya wis pensiun, ya kan, wong tua kabeh. Maka saya bilang, bapak-bapak yang rawuh ini sudah tua, tapi kalau dipanggil tua kadang-kadang nggak suka. Maka kadang dipanggil senior, nah gitu ya. Wah, kadang dipanggil senior, tapi kadang dipanggil eyang, begitu. Kadang dipanggil uti, nah, kadang dipanggil kakek. Nah, yang nggak enak, kadang dipanggil nggak denger. Harus tua, ya. Nah, saya bilang di situ ada Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, ahli penyakit dalam, rumahnya Lawean, ya. Nah, saya bilang, Prof, Bapak profesor, ya. Saya percaya Bapak pinter, tapi saya tahu Bapak profesor bagian penyakit dalam. Kalau masalah penyakit dalam, jenengan besok. Tapi saya yakin Bapak masalah jantung nggak ngerti. Betul nggak? Ngertinya penyakit dalam. Ketika ada orang kena migrain, pasti Bapak nggak paham migrain. Bapak bilang, coba pergi ke penyakit saraf, gitu ya. Karena spesialisnya beda. Ketika ada orang kakinya patah, Bapak pasti, aduh, sikilnya kurang mudeng nih sikil. Ya, coba ke ortopedi. Karena Bapak bidangnya bukan sikil, neng peteng, kan begitu. Ya enggak? Nah, jadi orang itu ilmunya sedikit, hatta dia profesor, ilmunya ya hanya itu. Betul enggak? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita ini tidak pinter-pinter banget. Ibaratnya kata Nabi Musa ketika belajar sama Nabi Khidir, mereka duduk di perahu, tiba-tiba datang burung camar, hingga terus burung camar niku ngopat-ngapit ke cucuke, terus nyiprat banyu teng astane Khidir. Maka banyu sing sak tetes ngene iki, betul Khidir bilang, "Hei Musa, deloken banyu iki." Musa bertanya, "Ada apa dengan air itu?" "Iki banyu niki saka cucuke manuk kuwi lho." Nah, lagi enten napa? Inilah gambaran ilmu yang kita miliki, meng sak tetes. Sementara ilmu Allah sak lumaing segoro. Halo? Ya, begitu ya. Maka ibu-ibu bapak, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, yang penting sedikit ini dipakai untuk kehidupan mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja. Senajan sidik, betul nggak? Maka ketika kita ini mau belajar, ya begitu belajar diamalkan, belajar diamalkan. Baik, saya tertarik Bapak, ya. Kemarin saya punya grup takmir Masjid Baluwarti. Masjid Baluwarti sak grup itu apa? Takmir masjid itu punya grupnya sendiri. Kebetulan ada perang Amerika sama Iran. Sing perang kono, sing geger Baluwarti. Apa dia bilang? Takno wae Amerika, Israel ki Yahudi, Zionis sesat. Iran ki ya sesat. Wong ki Syiah, katanya begitu. Nah, yang lainnya bilang, orang ki ya Islam ya dibela. Islam piye ki Islam aliran sesat gitu ya. Nah, saya bilang, sing geger kono malah sing crigis kowe kabeh ya. Cobalah kita nggak usah menyesat-nyesatkan orang.
Kenapa? Dia pahamnya seperti itu, ya wis. Dia Syiah, yang penting kita Sunni. Sesat dan tidak itu biar urusannya Allah. Yang penting Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, Nabinya Muhammad SAW. Kalau dia sesat, nggak mungkin dia pergi haji. Saya sering ke Mekah dan saya sering ketemu orang Iran juga haji, orang Iran juga umroh. Kalau dia sesat, dia macam-macam pasti dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, betul nggak? Kan boleh. Ya, perkara dia nggak sama dengan kita, nggak apa-apa, ya kan? Karena mudeng kita ya itu, paham kita cuman itu. Ya sudah, kita pahamnya seperti ini, ya sudah seperti ini, kita jalani. Saya pikir, saya bilang, saya ini suka burung, ya, saya suka burung, dan saya punya burung yang saya yakin bapak ibu nggak punya. Apa itu? Ciblek. Kalau ciblek itu kan bunyinya ciblek, ciblek, ciblek gitu ya. Tapi tetanggaku punya ciblek nggak bisa bilang ciblek. Dia bisa gitu. Saya bilang, gimana kok aneh, orang suami ciblek. Nah ini sejak bayi orang tak kumpul ke karo ciblek apa ini. Terus tak delik ke pakai suara keteran. Jadi saya ini barang gede, isone raiso muni ciblek. Nah gitu. Jadi ternyata seperti itulah manusia. Informasi yang dia dengar, yang dia tahu, dan itu diulang-ulang, maka itulah dia. Paham ya? Maka itulah dia. Mula kowe ra mudeng sing liyane, sing mbok ngerteni ya sing mbok. Sekarang gini, kita tiap hari yang didengar orang berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia. Karena bendina sing dirungokake Jawa kan Indonesia. Ya mudeng-mudeng bahasa Jawa karo bahasa Indonesia. Merasa bahasa Inggris orang atau krungu dan tidak diulang-ulang. Sementara orang Inggris karena sejak bayi yang diulang-ulang bahasa Inggris, maka ngertinya bahasa Inggris. Wah, dia rasa bahasa Indonesia. Betul nggak? Jadi ilmu itu tergantung yang kamu sering mendengar. Nah gitu. Nah sama dengan kita ini dalam segala hal. Nah karena kita itu tahunya itu, misalnya kita itu mazhabnya Syafi'i, karena tiap hari yang diulangke itu mazhab Syafi'i, maka setiap hari kita ya beribadah seperti ala Imam Syafi'i, betul nggak? Karena ini yang kita dengar, yang kita tahu. Sementara kalau orang Arab sana mungkin Hanafi, karena dia nggak pernah belajar mazhab Syafi'i, maka ya setiap hari dia ibadahnya kayak Imam Hanafi. Beda, kan begitu. Di sini kalau sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ping papat, Assalamualaikum warahmatullahi, betul nggak? Nganggo donga suwene rai rame-ram, karena itu Syafi'i. Tapi kalau Imam Hambali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo tangannya gini terus. Karena itu yang dia kaji, maka dia pikir itu yang benar. Beda lagi Imam Hanafi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padha karo dhewe. Ning barang salam beda. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus mulai. Lho, kiwane ora ngajarke to, masyaallah. Ora nganggo kiwa. Ada yang pernah ke Mekah, yang ke Mekah ke Madinah, atau yang mau berangkat ke Mekah Madinah. Nanti kalau habis sholat subuh, luhur, ngasar, maghrib, isya, pasti ada sholat jenazah. Coba nanti perhatikan. Ya. Nanti kalau sholat jenazah, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, masih tidak? Kenapa? Hanafi begitu. Khusus sholat jenazah cukup ke kanan, tidak pakai ke kiri. Kalau Syafi'i, ya kanan, ya kiri, tambah dongo. Betul nggak? Padahal salah itu Allah, amin, amin, amin. Kenapa? Syafi'i. Jadi oleh karena itu, sing bener nih, ya sing bener Syafi'i. Lah wong bendina sing tak kaji Syafi'i ya. Nek kono sing bener ya Hanafi, wong bendina sing dikaji Hanafi. Paham ya? Jadi oleh karena itu, kalau ada yang beda, yang penting dimaklumi saja. Betul nggak? Dimaklumi saja. Karena manusia itu sebatas yang dia tahu. Yang penting nek wis ngerti, diamalkan semampunya. Maka ada istilah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sak mampumu.
Nah, gitu. Halo? Ya. Imam Hanafi lebih suka pakai logika, pakai akal. Nah, maka Muhammadiyah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih ke Hanafi. Maka Muhammadiyah adalah ormas yang lebih pakai logika. Karena ketularan ilmunya Hanafi. Paham ya? Mula Muhammadiyah kalau menentukan waktu pakai hisab, nggak pakai ru'yat. Kenapa? Karena ini pengaruh Hanafi. Logikanya kuat. Tapi kalau bukan Muhammadiyah, orang ngono, dia tetap diru'yat sih. Nek ra ketok ya rasa. Tak do kesusune ra ram-ram. Tak do iku kudu dipersani, wong Nabi dipersani. Kenapa? Karena kita nggak Hanafi. Meskipun Muhammadiyah itu adalah Syafi'i, tapi Muhammadiyah lebih suka menggunakan logika. Sehingga kalau Muhammadiyah seperti itu, ya biarkan saja, mudenge ngono. Kan gitu. Sementara kalau ada yang tidak pakai hisab, tapi juga harus pakai ru'yat, nggak apa-apa, karena memang begitu yang dipahami. Wis pokoknya sak mudengmu ngono bae, ya. Maka saya kalau sekarang diminta ngisi Idul Fitri, Idul Adha, saya pilih pamit saja. Pamit ngisi Idul Fitri di Gajah, bukan saya bilang. Kenapa? Engkau tidak mau golong-golong ke aku. Nanti kalau saya ikut apa? Oh, Pak Amin Muhammadiyah, kayak ngono kan ya. Engkau udah diundang Bakti mana marahan, ya. Atau sebaliknya, oh Pak Amin baik NU udah diundang Muhammadiyah, nanti saya bilang. Saya lebih baik monggo lah. Ya, kadang-kadang orang kita belum siap berbeda. Padahal berbeda itu boleh. Ya, berbeda itu rahmat. Nah, yang penting adalah teruslah ngaji sak pahammu dan sebaik-baiknya kita amalkan. Ibu bapak, ada burung lain yang saya punya, yaitu murai. Nah, burung murai itu pinter ngaji dia. Ya, dia belajar ciblek iso, belajar pentet iso, belajar apa iso. Wah, sing jenenge murai itu iso nerok kaya apa. Maka dia disukai karena suaranya macam. Nek dilebokke kurungan ditutup nuki suaranya beda-beda. Sehingga anak saya punya teman tuh buake. Ini burungnya ini saya yakin mesti banyak nih di dalam kurungan ini. Karena dia pikir banyak, padahal cuma satu. Kenapa dia bisa suara banyak? Karena dia suka belajar dari suara burung yang lainnya. Maka ibu bapak, kalau kita kayak burung ya, kalau kita suka belajar kemana-mana, pengetahuan kita banyak. Itu. Halo? Tapi kalau kita belajar satu tak ya sudah kita kan gitu ya. Nah, maka bolehlah kita belajar di Bakti, kita belajar di masjid Safrawi ya, kita belajar di masjid Istiqomah, Cokro Soekarno, mana aja silahkan. Yang penting belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang penting lagi setelah tahu jangan berhenti sebagai pengetahuan, tapi hendaknya jadi amalan. Sehingga ilmu itu jadi laku, perilaku. Nah, karena banyak orang ilmunya akeh hanya sebagai wawasan, betul nggak? Hanya untuk pengetahuan, sehingga jadi kemewahan. Wah, saya ini pinter kayak jadi profesor, jadi dokter, betul? Jadi ulama, nengker pinter. Sementara kalau subuh atau judul di masjid, nah ini nyanyel gitu, kiwangnya rata kau ini. Ya, bagaimana? Orang ini ilmunya banyak, tapi tidak jadi amalan. Lebih baik kayak kita aja, ilmunya tidak banyak, nggak apa-apa. Yang penting ngerti siji, diamalke. Ngerti loro, amale loro. Ngerti telu, amale telu. Gitu. Sehingga ilmu tidak hanya alat, tapi ilmu menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting, Bapak. Ya, karena banyak orang, wah, ya, ilmunya banyak, wis akeh ilmune tugasnya gue ngeritik wong terus. Ada nggak? Ada. Nek percaya teko Rocky Gerung itu. Ya, pemerintah itu benar ya dionek-onekke, salah ya dionek-onekke. Mestinya kan benar didukung, salah dikritik. Tapi kalau Rocky Gerung enggak, benar salah dikritik. Artinya apa? Dia tidak berpihak kepada kebenaran, tapi dia berpihak kepada kritik. Padahal ilmu tidak begitu. Ilmu itu nek bener ya dibenerke, nek salah ya disalahke.
Tapi ada orang seperti Rocky Gerung, pokoknya aku presidennya sapa wae, tak kritik, pokoknya aku jadi pengkritik. Nah, ini bukan ilmu. Padahal dia belajar filsafat, dia dosen UI, ini ya bodoh baik. Ya, ilmu nggak boleh begitu. Ilmu itu harus membawa kebaikan. Kalau baik didukung, betul nggak? Nah, kalau jelek itu diingatkan, itulah ilmu. Nah, ini supaya kita tahu bahwa orang belajar itu yang lebih penting adalah untuk diamalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ilmu itu tidak diamalkan, nanti jadi beban. Tapi kalau ilmu itu diamalkan, itu buat kita menjadi ringan. Betapa banyak orang mendapatkan cahaya kehidupan yang baik, uripnya bener bener karena dia berilmu. Bener. Saya punya kupluk, ini di kepala bener. Neng wong nunggu kupluk, dek sedengkul. Piye kabare gini? Ini jenenge ora bener, ya. Nek ngene, iki ora bener. Ya kan gitu. Harusnya bener. Jadi ilmu ini supaya amalmu bener itu pakai ilmu. Kalau orang nggak pakai ilmu nggak bener. Di kampung saya Baluwarti, banyak orang Islam, tawafnya nggak mau di Ka'bah. Nah di mana? Baluwarti. Angger maghrib hubungi kraton. Ya, topo bisu. Karo umak umi. Tak tekoki, sampeyan agamane kok Mas? Islam. Lah kowe mau lambemu umak umi maca apa? Patekah lho, ngono sampeyan to. Macane patekah. Lah terus tawafe Baluwarti. Lah ya konslet kok. Ya, lah wong Jawa ki aja ninggake Jawane Mas Hami. Ini yang terjadi. Ya, jadi dia tidak berilmu Al-Qur'an, ya, tapi berilmu yang lainnya. Harusnya nek Islam niku rujukannya Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila saya katakan ibu-ibu bapak, pentingnya kita ngaji Al-Qur'an untuk bisa dijadikan pedoman. Nek ibadah silahkan. Nek jalan-jalan mubeng kraton ya ora apa-apa. Sampe ajeng renang ning pengging ya kena. Halo, nek aja terus kok dadi ritual. Lho, nek pengen cedak karo Gusti Allah kungkum ning pengging. Itu toh, nek malam Jumat Kliwon. Tak kira lele lho, bae silah toh, masya Allah. Lah kowe iki ngopo? Ya nyuwun karo Gusti. Nah, carane kaya ngene. Ya monggo. Ya ada orang seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi. Sebagai pengetahuan yang dia ketahui seperti itu, monggo. Tapi kita sebagai orang Islam nggak bisa begitu. Karena Islam itu sudah diterapkan bahwa pegangan orang Islam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma intamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan kamu dua, kamu tidak sesat kalau kamu gondelan dua ini, yaitu kitabullah Al-Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, menikah yang penting. Mari kita belajar Al-Quran, ngaji Sunnah Nabi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti ada orang ketika sampai di hadapan Allah ditanya, dulu waktumu habis untuk apa? Dia bilangnya untuk belajar ilmu agama. Kata Allah, kadzabta, kamu pendusta. Kamu tidak belajar kecuali untuk supaya disebut orang alim. Bahaya enggak? Nah, jadi rupa-rupanya banyak orang yang nanti seperti itu. Sinau men diceluk wong alim. Nek cerita pinter, nek nerangke fasih, ya keterangannya gamblang. Wah, salat ini, haji gini, sedekah gini. Paling apik tahajud ini. Ning dhek-dhek ra tau salat, ra tau jamsut, ra tau sedekah. Lah ini kan kujur kok. Iki jenenge jarkoni, iso ngajar ning iso akoni. Iya, iki wong ora teko iki. Ya. Mestinya kayak ibu bapak, begitu kita tahu satu ilmu kita amalkan. Seperti malam hari ini kita dengar azan langsung pergi. Kita makmum dengan imam. Masya Allah, inilah yang namanya mengamalkan ilmu. Nah, Nabi SAW menyampaikan wahyu. Lan tanadhiru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sungguh belum disebut orang baik sehingga kamu infakkan harta yang kamu sukai. Tolhah mendengar ayat ini, dia langsung mengamalkan. Ya Rasulullah,
Gandeng Allah sampun ngendika, sira urip diarani wong becik ngantek nginfake sing tok senengi. Nggih, kula paling seneng bondo kula niku kebun kurma ingkang wonten ngajengipun Masjid Nabawi. Kula infakaken ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, apa? Kata Nabi, hada ribat, hada ribat, hada ribat. Iki bondo sing bateni, menguntungkan, menguntungkan. Maka kemudian harta itu diwakafkan. Jadi ibu bapak, inilah orang yang mengamalkan ilmu. Ternyata wong ki diarani baik dengan sebenar-benarnya baik. Itu kalau infak. Kalau dia sudah tahu, oh berarti wong apik iku kudu infak. Maka infak saya disebut sedekah. Sedekah itu yang membenarkan. Nek kowe iki benerke Islam, benarkan dengan badanmu, sholat, dengan nafsumu, puasa, dengan hartamu, infak. Ya sudah, kita benarkan dengan harta. Mula sing duwe duit aja awel, aja iman, aja util ling sedekah. Nyah, nyoh, nyah, nyoh, nyah, nyoh. Syukur tambahi nyoh, yah, nyoh, yah, nyoh, yah. Ya, maka faedahnya kalau kita terima rezeki dari Allah, kasih kepada fakir. Terima rezeki dari Allah, kasih kepada miskin. Terima rezeki dari Allah, kasih anak yatim. Terima, kasih, terima, kasih, terima. Insya Allah dapatnya kasih, sayang, kasih, sayang, kasih, sayang. Tapi ada orang itu kalau terima kantongi, selek terima kantongi, selek terima, selek terima, selek terima, selek bersesek. Ya, akhirnya menteleng-menteleng mati diri ya. Jangan. Ya, maka harta harus menjadikan itu dekat dengan Allah. Sehat menjadikan dekat kepada Allah. Ilmu menjadikan dekat kepada Allah. Sehat menjadikan dekat kepada Allah. Itulah yang namanya ilmu yang menjadi laku. Ya, laku itu tindakan. Sehingga semakin berilmu, semakin taat, semakin berilmu, semakin dekat. Bila Allah ngendika, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah dari hamba-hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Kalau orang berilmu namanya alim. Tapi kalau orang-orang yang berilmu namanya ulama. Jadi ulama itu jamak dari alim. Artinya orang-orang yang pinter-pinter itu ya tandanya pinter napa? Nek wong mau takut kepada Allah. Begitu. Semakin dia berilmu, semakin dia takut pada Allah. Ngertine takut sama Allah primpun, Pak? Nek takut karo macan kan ngertine mlayu saat doa-doa ninggalke macan. Lah kalau takut sama Allah ngertine pripun? Semakin mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Bentuknya mendekat apa? Taat tanpa maksiat. Bentuknya dekat lagi apa? Selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Kalau orang Islam nek wis pinter niku enenge pandai bersyukur. Sithik-sithik alhamdulillah. Tangi turuwe alhamdulillah. Enten wong niku pintere berkeluh kesah. Ya, nah, anakmu be bojomu nanti aku bingung kok kowe iki wong apa ular kobra ya ya iki ora teka ya. Orang Islam tuh melek alhamdulillah. Halo wong nek ora bersyukur enenge gersambat ya kaya ula ya nek ora cacek metu Mas ya kayak cecak saiki malah astagfirullahaladzim ya. Terus engko nek tanggane sing sugih iri, nek tanggane mantu iri, nek tanggane tuku mobil tuku koyok ngantek 5 wis ya engko entek-entekane nek wis iri dengki serai ya enggak. Susah ndelok wong seneng, senenge ndelok wong sah. Nek tanggane mobile expander dongake muga-muga nabrak lho niki
Ini ya, tapi kalau orang bersyukur nggak akan dengki. Ya, nah, alhamdulillah saya kita maju, alhamdulillah anaknya jadi PNS, alhamdulillah ya. Nah, teman mau mafadallah bihi ya, tak tukul dibatin ya. Jangan kamu iri dengki kepada orang yang diberi oleh Allah kelebihan terhadap mereka satu dengan yang lainnya. Nek eneng wong duwe kelebihan, kuwi sing maringi sapa? Allah. Nek sampean niku ora seneng, berarti kowe ora seneng karo dum-dumane Allah. Betul enggak? Tanggoku ki lho, padahal dhisik pekok lho, kok iso sugih ya. Ah wis ben pekok wae sugih. Apa wong sugih kudu pinter wae piye? Ya wis ben Gusti Allah sing milih dhek sugih. Lah yo wong pekor atau salah sugih, au bendina salah bendina taat bendina anu ora sugih-sugih. Oh mikire Gusti Allah yo mumet dhewe karepe piye ra cetha lho mak bisa ora iki. Ya ora kena kaya ngono kuwi ya. Alhamdulillah, syukurilah. Betul enggak? Nah, kalau kita syukuri insya Allah sing ada itu nikmat. Wong ora nikmat itu karena ora bersyukur. Ya, kayak tahu alhamdulillah. Rasa bayangke, lah yo nek tahu kok renek lomboke ngandelke lanen. Dadi ora enak. Oh, wis garek mangan tahu cwigis tak mikirke lombok barang. Ya enggak, Bu? Ya, kalau kita itu mensyukuri nikmat, ya toh. Nah, itu apa kalau untuk bahagia harus jadi kaya raya? Nah, bisa nggak orang miskin bahagia? Bisa. Ada nggak orang kaya susah? Ada nggak orang miskin susah? Oh, pada wae ya. Wah, kayak lu tonggoku piknik ning Turki. Wah, kayak delok salju. Enake lah kono sugih sing lanang pinter golek detok mula uripe penak ora kaya bojoku ki wong lanang keple ra iso apa-apa nah sing sugih tanggane sing lepok bojone malah ada enggak wong itu cerigis ngene iki akeh iki wong ora teko iki ya masyaallah enggak usah begitu ya kalau untuk bahagia enggak harus per Turki ya numpak pesawat enake gek jarene ning kono numpak kapal pesiar kapalnya mewah gak enek kolam renangnya. Lah apa kalau mau bahagia harus ke Turki, harus naik kapal pesiar. Ya kan? Ibu-ibu ki lho gerning kemuning ning nggon pocong numpak ya toh senenge rame-rame masyaallah. Kuping ki wah karo bangga gitu. Alah midho kepes kabeh. Wah gayeng ya gayeng. Bahagia tidak harus sampai Turki, cukup tekan pocong ngono kae senenge rame-rame ya. Jadi orang itu bahagia itu tidak harus mahal, tidak harus jauh, betul nggak? Nah, saya penting disyukuri, alhamdulillah. Mangan budak kudune KFC, mangane kudu tak 150.000 orang kudu KFC, ya tak boleh. Neng omah tuku warung sebelah lodeh panas, sambele wah, cocok kayak geras sisa ya Allah, kayak tahunnya panas era-era bisa mangap-mangap enak era-era gitu. Ya boleh. Oh sing jenenge enak iki sing penting mawar biru, betul gak? Apa mawar biru? Mangan wareg bisa turu. Wis niku wae. Halo? Niku iya, wow, detail miliar-miliar bayar reso turu. Telan Donald Trump Netanyahu ketil reso turu, ya enggak? Fiturnya rasa miliar-miliar iso turu bener Bu? Sakit Bu? Kandhan ya. Aja nek kok jam 12 bengi, Pak. Wong pe ceramah bengak-bengok wae aku turu kok masamu. Iki saking ngayeme ya. Niki mula saya kira nek enten pengajian sare edan tenan. Rande utang ayem muridé kan gitu. Ya Allah. Insyaallah. Jadi kita itu ya menikmati aja, bersyukur. Maka tanda orang berilmu itu apa? Dia pandai bersyukur, tidak berkeluh kesah. Betul enggak? Dan bersyukur itu menggunakan nikmat seperti yang dikersake. Ini saya dikasih minum, namanya bersyukur diminum. Ini bersyukur, ya. Nah, kalau ini untuk diminum, nah kalau hidup untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal unsa illa ya'budun. Jadi yang namanya bersyukur itu apa? Menggunakan hidup untuk ibadah. Uripe nggo ibadah, duwite nggo ibadah, sehate nggo ibadah, ilmune nggo ibadah, saya pinter ning ibadah. Itulah bersyukur. Edan.
Duwe wong tua, pun duwe wong tua, tinggal ibadah, berbakti, itu jenenge bersyukur duwe wong tua. Mula Kanjeng Nabi ngendika, nek kowe duwe wong tua kok kowe ora mlebu swarga bangeten. Karena orang tua itu sarana untuk ibadah. Jadi ibadah tidak harus sholat, tidak harus puasa, termasuk biru lidah. Betul nggak? Dan nek wong tuane nganyelke, ya biasa sosok nganyelke. Ya ta Bu, wis tuwa lara ra didit ya nganyelke nyetan. Tapi ya sing gemati, halo. Keren nggih. Termasuk bojo ki ya dienggo ibadah. Ora kok bonek-onekke terus. Mula kathah wong wedok mlebu neraka karena ngonek-onekke bojo. Ya ta, masyaallah sing lanang tak tekoki. Sampe saiki kok kurumen Mas, wak kuntek pangan bojo kok Mas gitu. Cerewete rai-remeh masyaallah. Nah ini kalau bisa ya suami sarana ibadah, istri untuk ibadah, anak untuk ibadah. Kul pendek kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi begitulah yang diajarkan Allah kepada kita. Monggo gitu ya Bapak. Nah, kita menikmati sisa-sisa hidup ini untuk apa? Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun iki rata-rata wis oversek gitu. Wis sak dhuwure 50 to, Bu. Kita ora ngerti kapan umure kita masing-masing. Ya ta, Bu ya. Kita jangan sampai lengah untuk ibadah kok ndak gelo. Ya, gua akeh wong gelo gara-gara kei panjang umur ning disia-siakan, tidak dipakai untuk ibadah. Iki gelo. Maka sok ben ganjele wong mati jenenge gelu. Saking gelone ngantek gelu. Sing digelani napa? Kok ora ngamal sak kathah-kathahipun. Nah, niki sing digelani. Ya, kok ora ngamal sak akeh. Padahal ngamal semiku ditikel-matikelaken ganjaranipun. Mila saking menika supaya aja ngantek gelo. Wis rasah ngrasani kono ngrasani kene, rasah ngomongi tanggane, rasah ngomongi sapa-sapa, sing penting entekke urip dienggo nyedak karo Gusti Allah. Orang sukses bukan duitnya banyak. Orang sukses bukan pangkatnya dhuwur. Gitu? Wah, saya sukses, saiki duitnya miliar-miliar. Titele pirang-pirang, profesor, doktor, insinyur, SH, MHum, MAG, MBG. Apa akeh banget ya? Oh, betul ya. Orang sukses itu mati husnul khotimah. Betul nggak? Mati husnul, matinya baik. Mati baik itu pripun? Niki anek sing ramudeng husnul khotimah. Dek wingi pas Ramadan enten artis meninggal dunia. Enten artis meninggal sing nglayat di artis. Sing nglayat muni, wah ini matinya baik pas Ramadan. Insya Allah masuk surga. Nah, saya bilang itu BCS, banter cekel salah. Ya, lo matinya Ramadan apa nggak baik apa? Orang baik tidak dilihat dari matinya, tapi dari hidupnya. Paham ya? Nabi Muhammad itu orang terbaik. Dia nggak mati bulan Ramadan, tapi bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad tidak meninggal hari Jumat, tapi hari Senin. Nabi Muhammad tidak meninggal di medan perang, tapi di atas tempat tidur. Tapi Nabi orang terbaik, karena ukuran baik itu bukan bagaimana dia mati, kapan dia mati, bulan apa dia mati, tapi yang penting adalah bagaimana dia hidup. Jadi ukurannya uripe ora kok matine. Nah, matine Jumat ditembak polisi ya padha wae elek. Ya nah, kayak ngerampok ditembak. Wah, matine Jumat mlebu swarga kuwi. Ngerampoknya pas Jumat, orang kaya ngono kuwi ya. Dilihat itu dari hidupnya, bukan dari caranya mati atau bagaimana mati atau kapan dia mati, tapi bagaimana dia hidup. Nah, meskipun Bapak Ibu meninggalnya hari Senin, kalau meninggalnya itu iman hatta ya husnul khotimah, maka yang penting hidup ini yang penting. Adapun meninggal kapan di mana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lamun saking menika monggo kita setelah ngaji kita semangat ya, apalagi ini sudah bulan Zulqa'dah, bulan suci, kita manfaatkan, jangan sampai
Siakan, ini bulan baik untuk ibadah, pahala dilipat gandakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Ini bulan yang istimewa untuk ibadah. Nah, nek paham, wah ya di mumpung Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wis dibanterke leng ibadah, ditekunke leng salat, ditenanke leng taat. Insyaallah kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan barokah, kurang punya maaf. Mari kita berdoa, semoga Allah mencapai doa kula sami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna syabura wa ja'alna fi aina saghira wa fi a'yunin nas kabira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam wa billahi taufiq hidayah. Nasrullah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.